Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi kali ini di hari kedua di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita tetap semangat ya teman-teman walaupun online. Ya. Minggu depan kita offline ya. Oke, Bu. Minggu depan kita offline ya. Oke, lanjut. Silakan. Gimana nih teman-teman? Suaranya kayaknya ini teman-teman habis tahajud semua Ibu. Taraweh kita. Kita dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang ya. Saya sendiri Abdillah Al-Hosi. Kemudian ada Hamam Ahmudin. Nah, di sini yang kita bahas adalah sistem ekonomi kapitalisme, liberalisme, sosialis, dan globalisasi. Nah, materi yang pertama yakni ekonomi kapitalisme, ciri-ciri kapitalis dan sebagainya akan dibawakan oleh Saudara Hamam Afif. Pada Saudara Hamam Afif, waktu dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Abdillah yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan. Ibu, saya ini satu device sama Abdillah, Ibu. Ya. Oke, yang pertama yaitu ada ekonomi kapitalisme. Ekonomi kapitalisme yaitu sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan bebas untuk memiliki dan mengelola aset, serta memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ciri ekonomi kapitalis yaitu yang pertama adalah kepemilikan pribadi, yang kedua ada pasar bebas, yang ketiga ada keuntungan, yang ketiga keuntungan, yang keempat motivasi, dan yang terakhir ada kebebasan ekonomi. Nah, jadi sistem ini terlahir dan berkembang di negara Eropa pada tahun 1648. Nah, tercapainya perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang antara Katolik dan Protestan selama 30 tahun itu menghasilkan ketetapan sistem negara merdeka yang berkonsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katolik Roma. Nah, yang itu bersifat sekularisme. Nah, selanjutnya ada ekonomi liberalisme. Jadi ekonomi liberalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada kebebasan individu dan pasar bebas. Sistem ini menganut prinsip bahwa individu dan perusahaan bebas untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Nah, ciri ekonomi liberalisme yaitu yang pertama ada harga terbentuk di pasar terbuka, yang kedua memiliki alat produksi sendiri, yang ketiga ada kebebasan mencoba dan bersaing, yang keempat ada semua kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan, dan yang terakhir yaitu intervensi negara sangat terbatas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aludin. Ya, balik dulu ke saya, Amam, jangan langsung ke Ali. Terima kasih kepada Hamam Afif yang telah memaparkan materinya. Nah, sebelumnya ini mau tes ombak dulu, teman-teman pada semangat ini teh ada kan ya? Ini yang masuk baru 27 orang. Wah, iya. Semangat ini teman-teman pasti pada bertakwa semua ya. Soalnya pada puasa kan kata Allah juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 gitu ya. Diwajibkan berpuasa gitu agar bertakwa. Mantap lah, sok semangat.
Nah, kemudian ini yang selanjutnya ada ekonomi sosialis ya, yang akan disampaikan oleh Saudara Alimuddin. Pada Alimuddin, waktunya dipersilahkan, mangga Kang Ali. Baik, terima kasih Kang Abdillah Al-Hosi. Suaranya ada ya? Aman? Ada kedengaran. Baik, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi terkait sistem ekonomi, liberalisme, dan sosialisme. Pada awalnya, sistem liberalisme itu berawal dari liberal klasik ketika swasta bebas mengelola sumber daya dan perekonomian tanpa campur tangan pemerintah untuk memperjuangkan individu. Nah, jadi si sistem liberalisme ini hampir mirip-mirip, bahkan mempunyai banyak kesamaan dengan sistem yang tadi sudah Hamam bahas, yaitu sistem kapitalis. Adapun ciri-ciri dari sistem liberal ini, harga terbentuk di pasar terbuka, memiliki alat produksi sendiri, kebebasan mencoba dan bersaing, semua kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan, intervensi negara sangat terbatas. Jadi hampir memang mirip dengan sistem kapitalis. Nah, selanjutnya yang berbeda itu sistem ekonomi sosialis, yang merupakan bentuk resistensi dari sistem kapitalis, karena sistem kapitalis dituding tidak bisa mensejahterakan rakyat yang adil dan merata. Sosialis menyerahkan semua siklus ekonominya kepada mekanisme pasar yang ada, sehingga peran pemerintah sangat penting dalam mengelola perputaran ekonomi negara. Adapun ciri-cirinya yaitu mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas, peran pemerintah sangat besar, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi, dan hak individu tidak diakui. Pemikir pertama yang dapat dijuluki sosialis adalah Francois Nobel, yang pemikirannya muncul setelah Revolusi Prancis. Lalu selanjutnya ada materi terkait globalisasi. Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Semakin majunya sektor transportasi, telekomunikasi, infrastruktur, internet merupakan banyaknya faktor globalisasi yang mana saling mendorong atau ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Kang Abdillah selaku moderator. Teruskan. Halo? Kang Abdillah. Kemana itunya? Bu, mohon maaf, ini aduh sinyal. Cek, ada aman? Aman, Bil, aman. Oke, tadi sempat putus, gak ada suaranya, Bu. Nah, itu bentar disambungin dulu share screen-nya. Maaf ya teman-teman, seperti biasa di bulan Ramadan yang berkah ini memang banyak rintangan dan cobaannya, termasuk sinyal juga. Kamu di mana ini? Di kosan, Ibu. Kosannya di mana? Oh, Di Cipadung atas, Bu, dekat Manglayang. pantesan di gunung.
Iya Ibu, aduh. Nah ini bentar Bu. Maaf ya teman-teman ya. Nah, udah. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk menyikapi globalisasi dan perkembangan kapitalisme ini, globalisasi menjadi suatu pemikiran kapitalisme yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Terlebih lagi dalam aspek ekonomi. Seorang tokoh ekonomi, George Lizer, menyatakan bahwa globalisasi atau lebih tepatnya globalisasi kehampaan merupakan bentuk penindasan model baru di era global ini teh. Nah, yaitu penindasan oleh komoditas-komoditas yang dikontrol, bisa disebut elit global merenya, didistribusikan dan dimaknai secara terpusat oleh kekuatan modal yang lintas negara atau perusahaan transnasional. Jadi dia yang mempunyai modal yang gede, dia yang kuat gitu. Kalau kapitalisme. Nah, dalam era globalisasi ini integrasi antar masyarakat dunia maupun dalam aspek ekonomi seperti pasar bebas akan cepat terwujud. Namun, jika pandangan kita melihat ketimpangan antara negara maju dan negara miskin, maka negara berkembanglah yang akan menjadi sapi perah bagi kaum kapital. Itu teman-teman. Nah, kemudian sebelum kesimpulan mungkin ada yang ingin bertanya ya. Mangga. Ya, sebelum teman-teman bertanya ya, Ibu menyampaikan dulu ya tentang makalah komen dari Ibu sebelum nanti mungkin menambah apa yang teman-teman tanggapi dan tanyakan setelahnya. Makalah ini tadi malam di-share, mungkin sudah pada membaca ya. Apa sih yang menjadi fokus perbedaan ya dari ketiga sistem ekonomi dunia ini ya. Terutama adalah ketika kita sudah mengetahui konsep atau definisi dari sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme ya, dan juga globalisasi ya. Di mana posisi ekonomi Islam? Nah itu ya. Posisi ekonomi Islam itu sebetulnya posisinya di mana? Dalam sistem ekonomi dunia gitu ya. Kemudian kondisi Indonesia itu adalah sebagai negara maju apa berkembang begitu. Makanya Ibu itu ingin diskusinya di situ. Posisi Indonesia itu adalah negara berkembang, negara maju, atau negara transisi. Karena selalu dalam sosiologi ekonomi ketika kita berbicara perubahan, berbicara tentang sistem ekonomi, pasti kita berbicaranya dua arah ya. Yang ke atas itu menunjukkan adalah ekonomi modern begitu ya. Yang ke bawah itu adalah ekonomi tradisional. Kemudian garis di tengah itu adalah sistem ekonomi transisi. Apakah Indonesia itu masuknya di garis yang mana? Ya, seperti itu. Ya. Kemudian dalam visi dan misi ekonomi Islam gitu, bahwa ekonomi Islam itu adalah sebagai sistem ekonomi yang akan menopang perekonomian negara gitu ya. Itu di visi dan misi tahun 2020 ya. Akan tetapi sekarang sudah lewat 2023. Nah, bagaimana
kita menganalisa atau mendiskusikan sistem-sistem ekonomi dunia, ya, apakah misalnya semua sistem ekonomi dunia ini adalah sudah ada dan sudah dilakukan, ya, oleh masyarakat kita, itu satu. Yang keduanya, ketika kita berbicara globalisasi, global itu adalah tidak mengenal batas negara. Jadi lalu lintas, barang, jasa pun juga itu adalah sudah tidak dibatasi. Ya. Nah, itu yang perlu kita analisis dan perlu kita diskusikan, ya. Ketika kita sudah membaca dari makalah kelompok 1, ya. Itu dulu dari Ibu, kemudian saya kembalikan ke moderator. Persilakan. Terima kasih Ibu yang telah menambahkan. Dan semua teman-teman ada yang mau bertanya mungkin, atau memang sudah mengerti semua, mangga bebas. Ya, kalau perkuliahan ini dipandang tidak efektif, ya, apalagi kalau misalnya sudah membaca, berarti kan ada yang ditanyakan, ya. Kalau tidak efektif, kita mulai minggu depan tidak ada online, tapi kita kuliah offline. Ayo teman-teman, semangat. Silakan. Yo Bayu. Bayu. Izin bertanya, Bill. Oh, oke. Arjuna. Silakan. Oke, jadi yang aku mau tanyakan tuh bagaimana sih dampak globalisasi ekonomi terhadap negara berkembang? Karena tadi globalisasi kan terkait tidak membatasi ruang dan nah, impact-nya lebih banyak itu daripada negara maju. Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Mungkin ditampung dulu ya Bu, bisa ada yang mau nanya lagi gitu. Iya, kalau tidak ada Ibu yang ulang. Ya, ada lagi teman-teman. Ya, silakan yang lainnya. Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan ada pernyataan dari Bang. Ibu, izin bertanya. Tadi kan ada pernyataan dari Ibu bahwa negara berkembang di era globalisasi kalau nggak bisa memanage lah istilahnya, jadi sapi perah. Tapi saya pernah membaca atau pernah mendengar gitu sistem kapitalis atau yang seharusnya memproduksi teknologi yang agriculture. Jadi setiap negara punya spesialisasinya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih supaya Indonesia kan seperti yang telah kita tahu lah, masih menjadi sapi perah di era globalisasi ini, agar menjadi supaya seperti negara maju, tidak hanya jadi korban negara maju yang
tiap hari, mungkin bisa diberitahu caranya oleh kelompok ini. Terima kasih. Silakan. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dulu ya, dampak apa yang didapatkan oleh negara berkembang terhadap globalisasi ini akan dijawab oleh Kang Ali. Mangga, Kang Ali. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kang Arjuna. Tadi itu pertanyaannya dampak globalisasi terhadap negara berkembang ya, Arjuna ya. Nah, Iya. adapun dampak positif dari munculnya globalisasi terhadap negara berkembang itu, jadi terhadap pembangunan ekonomi di negara berkembang, meningkatnya akses ke pasar global. Jadi memungkinkan negara-negara berkembang untuk memasarkan produk mereka ke pasar internasional dan meningkatkan peluang untuk meningkatkan ekspor dan meraih pendapatan dari luar negeri. Selain itu juga globalisasi dapat membawa investasi asing langsung ke negara-negara berkembang. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan daya saing industri di negara-negara berkembang. Ya contohnya kayak di Indonesia lah, banyak investasi untuk pembangunan infrastruktur. Namun di balik dampak positif itu ada dampak negatifnya. Dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di negara berkembang juga dapat berdampak negatif. Salah satu dampaknya yaitu memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk masuk ke pasar lokal di negara-negara berkembang yang dapat mengancam keberlangsungan usaha lokal. Persaingan yang ketat ini dapat menyebabkan penurunan harga produk yang pada gilirannya dapat merusak ekonomi lokal. Selain itu juga globalisasi dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan perdagangan dan defisit neraca perdagangan di negara berkembang. Hal ini karena ketika impor dari negara-negara maju lebih banyak daripada ekspor dari negara berkembang, sehingga menyebabkan arus keluar yang besar dari devisa asing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Kang Ardina. Terima kasih, Ali. Oke, terima kasih Ali. Kemudian tadi ya pertanyaan yang kedua tuh, apa yang bisa dilakukan negara berkembang atau contohnya Indonesia lah agar tak menjadi korban perah bagi negara maju gitu ya. Terus tanggapan kenapa harus dikatakan sapi perah, bukannya sistem kapitalis, harusnya negara memiliki spesialisnya masing-masing gitu ya. Mungkin ini mah dari saya gitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang nggak setuju pun bisa ditanggapi gitu. Yang bisa dilakukan oleh kita salah satunya adalah mungkin dari kebijakan pemerintahnya, terus bisa dari, kan kenapa kita tadi kan disebutkan oleh saudara Alimuddin ya, dampak negatifnya produk lokal kita atau produk-produk lokal tuh harganya akan anjlok gitu, turun sama produk impor gitulah oleh negara yang lebih maju gitu, atau itu intinya. Bisa juga dengan mensupport produk-produk lokal kita gitu, misal di elektronik gitu ya, kalau emang ingin maju gitu kita bisa beli merek lokal, misal Advan lah atau apa, di sepatu-sepatu juga gitu. Mungkin yang poin pertama itu ya, dari kebijakan pemerintah dan juga dari sikap kitanya bisa seperti itu yang dilakukan. Kemudian mengenai kenapa harus dikatakan sapi perah, bukannya dalam sistem kapitalisme harusnya negara memiliki spesialisnya masing-masing, itu memang betul. Setiap negara memiliki spesialisnya masing-masing. Cuman istilah sapi perah di sini tuh cuma sebagai kiasan gitu, cuma sebagai apa ya? Ya gitulah.
Mungkin ada yang bisa menambahkan gitu ya Bu? Baik, Hamam. Ya. Iya, Ibu menambahkan tadi pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Alimuddin, ya. Ibu tambahkan ya tentang ada 3 aspek ya penggerak globalisasi ekonomi. Ya. Teman-teman harus tahu ya, karena peminatan ekonomi syariah itu posisi kita ya itu sudah dalam kondisi sistem ekonomi global ya, ada 3 penggerak globalisasi ekonomi. Yang pertama itu adalah liberalisasi ya. Liberalisasi itu dalam aliran modal ya, itu merupakan faktor penting yang mempercepat pencapaian kapitalisme secara global. Nah, tentu teman-teman ya harus mengetahui juga bahwa aliran modal itu ya terutama dalam bentuk aliran uang yang menyertai tadi sudah disampaikan barang ya, jasa gitu, investasi atau penanaman modal asing, dan dengan investasi portofolio. Nah, ini teman-teman harus nyambung nanti dengan mata kuliah ekonomi makro ya. Yang keduanya, penggerak globalisasi ekonomi selain liberalisasi itu ada yang disebut dengan privatisasi ya. Privatisasi itu adalah proses pengalihan kepemilikan. Teman-teman harus tahu kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau swasta. Jadi privatisasi itu dapat berfungsi ya dalam mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi secara lebih efisien ya, secara lebih efektif dibanding dengan nasionalisasi. Kita kan sering mendengar ya, ada nasionalisasi ekonomi, ada privatisasi ekonomi, ada globalisasi seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan deregulasi. Deregulasi itu adalah proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara gitu. Itu biasanya regulasi yang berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi. Seperti apa tadi berbagai kebijakan ya, kemudian peraturan pemerintah yang tidak pro pasar. Nah, kalau Ibu menyampaikan kebijakan pemerintah yang tidak pro pasar dalam kondisi empirisme masyarakat sekarang ya, di lapangan itu seperti apa ya. Karena ya pemerintah yang atau peraturan yang tidak pro pasar itu dan tidak pro efisiensi itu harus dikurangi. Sehingga apa? Sehingga peran pemerintah dalam perekonomian itu adalah idealnya itu ya menciptakan iklim yang kondusif bagi para pelaku ekonomi dan pelaku bisnis seperti itu ya. Tadi ada yang menanyakan, sebentar Ibu izinkan dulu, ini siapa yang mau masuk. Tadi ada dampak globalisasi terhadap struktur ekonomi kita ya. Nah, tadi sedikit sudah disampaikan oleh pemakalah ya. Kita lihat dari aspek apa dulu ya.
dari aspek produksi, misalnya tadi sudah sedikit ya. Dari aspek produksi, dampak globalisasi itu mengubah sifat aktivitas ekonomi. Tadi sudah oleh Alimuddin ya, Ibu hanya menambahkan, jadi dampak produksi itu bisa mengubah sifat dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian kita bisa lihat juga ya, apakah misalnya revolusi teknologi dalam transportasi, dalam komunikasi, ya, dalam pemrosesan data itu, memproses data itu menjadi pemicu atau tidak, ya, dalam dunia globalisasi, dan itu menjadikan satu dampak. Ya. Kemudian apakah misalnya komunikasi, IT, ya maksudnya teknologi, itu dalam memproses data itu menjadi pemicu dari dampak globalisasi. Nah, kita lihat kembali ekonomi berbasis informalisasi, ya, kemudian pengetahuan seseorang, ya, dan pasca industrial jasa itu, apakah itu pun juga menjadi dampak juga begitu ya. Tentu kita harus melihat bahwa globalisasi itu menghasilkan pembagian dunia kerja yang baru ya. Meningkatnya apa tadi Alimuddin itu, regionalisme ya, jadi antar negara, internal negara gitu ya. Nah, sistem kerja itu adalah bisa berubah dalam dunia global itu. Kemudian korporasi raksasa dan juga konsumerisme. Teman-teman yang ada dalam pikiran teman-teman yang dimaksud dengan korporasi raksasa itu sering menjadi pembicaraan dan menjadi guyonan ya dalam masyarakat akademik dan juga dalam pengamat-pengamat politik. Itu ada yang disebut dengan 9 naga gitu. Siapa itu yang dimaksud dengan 9 naga? Apakah itu yang menjadi kekuatan dalam ekonomi dunia ya? Termasuk juga Indonesia sudah menandatangani pasar bebas begitu, AFTA 2000, jadi kita itu adalah tidak bisa mengelak ya dalam sistem-sistem ekonomi itu ya. Kemudian selain produksi ya, dampak dari globalisasi itu ada pengaturan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ketika sudah kita masuk ke sistem ekonomi global, maka ya salah satu dari aspek pengaturan jadi telah menghambat kekuasaan negara. Jadi kita itu diatur oleh orang lain seperti itu. Ya. Bagaimana kita melihat otoritas makin terdistribusi. Ya. Bagaimana agensi-agensi subnegara, ya. Kemudian supranegara dan juga badan-badan negara. Begitu. Jadi privatisasi ekonomi itu semakin terbuka seperti itu. Memang dampaknya seperti itu global. Selain pengaturan juga budaya. Nah ini, oleh teman-teman, ketika kita berbicara tentang dampak dari globalisasi,
Ibu menyampaikan aspek produksi, aspek pengaturan, aspek budaya. Ini adalah menjadi variabel-variabel untuk Anda lebih jauhnya itu ya membuat bahan proposal, saya kira ya. Karena tadi ada yang bertanya kemudian sudah dijawab sebagian, apa sih dampak dari globalisasi itu. Nah, ini Ibu sedang terangkan. Jadi misalnya dampak globalisasi itu adalah menjadi variabel Y-nya. Ya. X1-nya misalnya produksi, X2-nya pengaturan, X3-nya budaya. Dari aspek budaya, dampak dari globalisasi itu adalah melahirkan sinkronisasi budaya. Ya, kita lihat struktur profesi dunia, ya, itu menjadi lebih terhomogenisasi. Ya, teman-teman harus melihat bagaimana sih perilaku masyarakat yang sekarang itu ya masuk kepada pasar global. Ini dinamikanya adalah sangat dinamis sekali. Orang menciptakan produk ya yang dihasilkan dari produksi begitu terstruktur ya. Kemudian juga preferensi dunia itu menjadi lebih terhomogen seperti itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman melihat ya perkembangan ekonomi masyarakat perkotaan gitu ya, kita tidak pergi keluar, akan tetapi melakukan sistem ekonomi global itu yang dampak dari teknologi IT itu adalah bermacam-macam ya, online shop atau e-commerce gitu ya. Itu bukan hanya melakukan kegiatan perilaku ekonomi itu adalah di dalam negeri ya, akan tetapi bisa kita melakukan kegiatan ekonomi itu adalah secara terbuka, artinya bisa interaksi dan juga komunikasi dengan orang di luar Indonesia seperti itu. Nah, yang aspek budaya ya, selain tadi preferensi dunia menjadi lebih terhegemonisasi, kemudian juga tadi ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Globalisasi itu menghancurkan cara-cara kehidupan tradisional dan juga muncul diversitas ya. Nah, Ibu kan sudah menyampaikan minggu yang lalu kalau memang investasi yang ditanamkan di Indonesia itu adalah salah satunya untuk memperlancar kegiatan ekonomi begitu. Infrastruktur misalnya dibangun jalan tol gitu, ada titik-titik daerah yang mati secara ekonomi tradisional ya. Misalnya dengan adanya Cisundawu ya. Nah, ini kan mindset pemerintah itu, mengapa dibangun infrastruktur jalan tol itu adalah salah satunya ya, alat transportasi ekonomi masyarakat supaya lebih berkembang dan lebih maju begitu, efisien, tidak memakan waktu yang lama. Akan tetapi ya di sisi lain ya, bahwa cara-cara kehidupan masyarakat tradisional yang melakukan ekonomi tradisional, misalnya tukang tahu ya, kemudian tukang hui begitu ya, yang tadinya terlewati oleh kendaraan sehingga calon-calon konsumen itu adalah
membeli dan juga berhenti ya membeli produk baik itu makanan atau makanan-makanan tradisional, akan tetapi sekarang itu ya banyak yang profitnya atau keuntungannya berkurang setelahnya adanya infrastruktur jalan tol. Jadi ada titik-titik masyarakat yang melakukan ekonomi tradisional itu mati setelahnya dibangun infrastruktur itu. Ya, nah itu teman-teman harus mengeksplor, mengamati. Betulkah bahwa itu adalah salah satu dampak dari sistem globalisasi ekonomi? Gitu. Cara-cara global itu salah satunya adalah mematikan perilaku ekonomi tradisional seperti itu. Ya. Kemudian juga teman-teman harus melihat ya bahwa betulkah kita harus melihat aspek dari globalisasi itu adalah modernitas dan pasca modernitas ya. Nah, globalisasi itu berkembang di luar masyarakat modern. Modernitas itu melahirkan globalisasi. Nah, globalisasi ketika kita berbicara tentang produk, ya, tata aturan sosial modern, begitu, ya. Ini adalah bagaimana modernitas yang sudah berkembang dalam masyarakat modern, yang tentu kita harus melihat aspek-aspek yang melahirkan globalisasi itu ya. Karena produk dan tata aturan sosial modern itu ya di kita di Indonesia itu sudah terjadi begitu. Nah, ini erat kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ya. Apakah bangsa Indonesia ini adalah sudah siap atau tidak ya menyikapi globalisasi dan perkembangan kapitalisme misalnya. Tentu kita harus mampu mengkritik terhadap globalisasi dan perkembangan kapitalisme ya. Kita harus merespon ya. Kita pun juga harus menganalisa bagaimana respon kita ya terhadap globalisasi. Tentu ada 3 kelompok ya yang merespon terhadap globalisasi. Ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu yang merespon terhadap globalisasi itu adalah kelompok neoliberalisme. Ya. Nah, kelompok neoliberalisme ini ya bahwa globalisasi ini adalah kita harus melihat peran pemerintah dan juga lembaga multilateral itu perlu dibatasi hanya sebagai fasilitator yang terpenting bagi kita ya, peran dan juga kekuatan pasar. Jadi justru ini adalah poinnya di market ya, poinnya di pasar itu harus diperbesar. Untuk apa? Untuk mengendalikan perkembangan globalisasi ya. Jadi teman-teman ini mengingatkan dari Ibu kelompok yang merespon terhadap globalisasi itu salah satunya adalah neoliberalisme. Neoliberalisme itu ya bagaimana melihat tentang kekuatan pasar ya, bagaimana melihat untuk mengendalikan perkembangan globalisasi gitu. Jadi peran pemerintah itu dan juga lembaga-lembaga multilateral itu harus ada batasnya gitu. Jangan terlalu over ya. Apalagi misalnya kita Indonesia begitu ya, pasti
pasca demokrasi ini ekonomi kita itu mau dibawa kemana? Ini kan belum jelas ya mau dibawa kemana. Nah, yang merespon tentang globalisasi itu ya kelompok mana lagi? Gini, kelompok reformis gitu. Nah, teman-teman mungkin sudah di SMP atau misalnya di sekolah di mana, di SD di mana, apakah ingat ada kata-kata reformasi? Ya. Nah, ini adalah respon terhadap global ini adalah yang kedua, ya, kelompok reformis itu, ya, itu pun juga dia memberikan satu tanggapan, ya. Nah, kalau Ibu lihat kelompok reformis ini hampir mirip, ya, dengan kelompok neoliberalisme. Namun dalam kelompok reformis itu kapitalisme yang terjadi itu membutuhkan kebijakan publik global yang dirancang dengan sangat hati-hati, ya, dengan sangat cermat begitu, ya. Tentu yang dimaksud oleh kelompok reformis terhadap globalisasi itu adalah segala sesuatu kebijakan publik global itu adalah dirancang harus pro rakyat, seperti itu, ya. Nah, kita lihat sekarang dalam kondisi Indonesia itu apakah pro rakyat atau tidak, ya, dalam aspek ekonomi itu. Nah, kemudian teman-teman harus juga tahu, ya, selain neoliberalisme, kemudian reformis, dan juga kelompok radikalisme ini adalah kelompok yang ketiga, ya, dan memberikan respon terhadap globalisasi. Jadi menurut kelompok radikalisme ini bahwa revolusi sosial, ya, itu merupakan jawaban atas ancaman. Ya. Atas ancaman apa? Atas ancaman globalisasi. Nah, dibutuhkan globalisasi itu untuk memulihkan kesehatan ekonomi, ya, keseimbangan ekologikal, kemudian juga bagaimana kita mengintegrasikan budaya serta demokrasi yang tentu pro rakyat, itu seperti itu. Ya. Ini yang radikalis seperti itu. Ya. Silahkan sebelum nanti tadi ada pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya. Gimana? Amam, tadi ada pertanyaan bagaimana kita menyikapi globalisasi. Tadi pertanyaan dari Bambang ya itu, Bu. Ya. Tadi itu ada pertanyaan bagaimana? Oh iya. Jadi kenapa kita disebut sapi perah gitu? Itu betul. Itu adalah kiasan. Yang dimaksud di situ itu adalah bahwa tidak bisa dibendung. Ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa terbatasnya lapangan kerja di Indonesia itu mengakibatkan kompetitif, ya, gitu. Coba selain kompetitif, pengangguran juga
meningkat. Dampak dari pengangguran adalah kemiskinan yang terstruktur, yang absolut, begitu. Ya. Nah, ini adalah erat kaitannya dengan tenaga kerja, ya. Tadi yang disebut dengan seperti sapi perah itu, kita oleh golongan globalisasi atau kapitalisme itu, atau kapitalisasi itu, ya memang karena apa? Karena salah satu cirinya tadi sudah disampaikan oleh pemakalah bahwa ya kelompok kapitalisme itu adalah bisa membeli tenaga kerja. Ya. Apakah misalnya mahal, murah, itu memang benar. Jadi kapitalisme itu kelompok orang yang punya modal, yang menguasai secara ekonomi, begitu, yang bisa membeli tenaga kerja, yang menguasai alat-alat produksi, seperti itu, ya. Ya, kita harus melihat secara empiris di lapangan, gitu. Tenaga kerja Indonesia ini apakah misalnya terfasilitasi dengan sarana perusahaan-perusahaan yang ada, ya, atau misalnya banyak yang menganggur, gitu, ya. Nah, ini sehingga kalau misalnya banyak tenaga kerja yang nganggur, dampaknya secara kuantitas meningkatnya kemiskinan, begitu. Ya. Pokoknya kita harus melihat saja, bukan hanya di masyarakat perkotaan mengenai tenaga kerja itu. Lihat di pinggiran, kasus-kasus yang terjadi, ya, di beberapa perusahaan yang dikuasai oleh kaum kapitalisme. Ya, silahkan Anda menafsirkan siapa yang menjadi investor dalam kegiatan ekonomi yang investasinya di Indonesia, dan masyarakat Indonesia itu menjadi tenaga kerja, ya. Kemudian buruhnya juga rendah, kemudian kasus kekerasan terjadi, begitu, ya. Jadi betul bahwa disebut sapi perah itu adalah kiasan, akan tetapi kita menafsirkan itu harus sangat luas, begitu. Karena kasus-kasus yang terjadi di luar Indonesia bagian barat, saudara-saudara kita yang kerja di Indonesia bagian timur, kemudian dikerjakan oleh investor-investor yang memang tenaga kerja itu adalah diperas, gitu, dan dibeli ya, oleh uang yang disebut dengan kapitalisme itu orang yang punya modal. Jadi bisa juga ya kita itu terdikte, gitu. Ya. Siapa yang punya modal, dia yang punya power, yang punya kekuasaan. Kita sebagai tenaga kerja, seperti itu. Ya. Kemudian juga sikap kita itu harus bagaimana dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan kapitalisme, gitu, ya. Ibu contohkan, jadi kita itu harus mencintai produk dalam negeri, itu salah satunya sikap kita dalam menghadapi global, ya. Mencintai produk dalam negeri, ya. Bagaimana kita menggunakan serta mendukung produk-produk dalam negeri, pasti akan mendukung ekonomi kita atau ekonomi Indonesia. Misalnya, ya, dalam meningkatkan pendapatan devisa, tadi sudah disampaikan oleh pemakalah, ya. Bagaimana juga menambah keuntungan pelaku usaha, seperti pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, gitu, ya. Itu adalah harus mencintai produk-produk dalam negeri, sehingga dalam teori uang itu kan, uang itu adalah sirkulasi masuk, itu yang dibeli oleh kita masuk kepada negara,
ya, kemudian dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, itu seperti itu ya. Sehingga jangan begini nih, coba ini kan dampak globalisasi dari sistem ekonomi kapitalisme, dan ini dampaknya salah satunya dari teknologi modern ya. Coba lihat, pasar-pasar itu lesu ya, seperti pasar-pasar tradisional yang menyediakan fashion dan juga makanan ya. Ketika ibu tanya pada yang dagangnya, kenapa menjadi lesu ya, dan juga pendapatan menurun, karena katanya salah satunya bahwa konsumen itu sudah melalui GoFood gitu ya. Jadi dampaknya memang kita tidak terasa, akan tetapi itulah yang tadi mematikan, menghancurkan ekonomi tradisional itu oleh kita tidak dirasakan, tapi oleh saudara-saudara kita ya, yang melakukan ekonomi itu sangat terasa. Coba teman-teman lakukan aja itu. Betul, ibu bertanya ke tukang sayur, tukang pakaian, tukang kelontongan, ya terutama adalah makanan. Jadi katanya lesu Bu, tidak seperti dulu mau Ramadan itu. Kenapa? Ya memang salah satunya adalah seperti teman-teman itu mau makan kan langsung aja ya, buka HP pesan gitu. Kemudian butuh sayur melalui online seperti itu. Nah itu. Jadi sikap atau aspek yang tadi itu yang Ibu sampaikan ya, dampaknya itu adalah mematikan pelaku ekonomi tradisional masyarakat, salah satu. Jadi sikap dalam menghadapi global dalam perkembangan kapitalisme itu salah satunya harus mencintai produk dalam negeri, artinya produk yang dibikin oleh saudara-saudara kita. Cintai produk dalam negeri, kan itu selalu menjadi slogan ya. Yang kedua ya, kita itu harus menyikapinya, menyaring informasi dan budaya yang masuk. Kita harus ada filter, harus ada penyaringnya ya. Bagaimana menyaring informasi dan budaya yang masuk? Kita perlu menyaring segala sesuatu yang kita dapatkan, terutama dari internet ya. Perlu memperhatikan dampak positifnya, dampak negatifnya ya. Nah itu kan orang yang bijak itu begitu, ketika ada informasi melalui teknologi ya, melalui internet, nah dampaknya apa? Dampak itu juga ada positif dan juga ada negatifnya. Nah, perlu ada filter bagi kita, terutama dalam masyarakat Muslim. Karena masyarakat Muslim itu ya, dari segi pola kehidupan ekonomi itu sudah terkontaminasi. Apakah dari fashion, apakah dari food makanan, apakah dari film, itu sudah terkontaminasi saya kira. Kemudian Ibu contohkan sikap kita itu melestarikan budaya dan tradisi kita ya. Nah dengan melestarikan kebudayaan juga tradisi, bagaimana kita membuat sebuah kebudayaan atau tradisi itu adalah tidak luntur, tidak punah ya, walaupun masuk arus globalisasi. Begitu. Lakukan, karena itu adalah menjadi modal positif ya dalam masyarakat kita. Kemudian
bisa juga bagaimana kita memupuk nilai nasionalisme dalam diri kita, ya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, ya, dalam diri kita. Itu nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bersikap, ya. Kemudian kita harus melakukan sikap yang bijak, ya, dalam menghadapi sistem ekonomi global ini, karena dampaknya semakin masif dan dalam kehidupan kita tidak bisa untuk menghindari, ya. Tadi Ibu sudah sampaikan aspek-aspek produksi, aspek pengaturan, aspek budaya, kemudian bagaimana modernitas dan pasca modernitas, ya, itu pun adalah menjadi perhatian kita dalam konteks ekonomi mikro dan ekonomi makro, seperti itu, ya. Saya kembalikan ke Hamam. Oke, Silakan. Ibu, terima kasih ya. Baik, Masih ada yang bertanya, silakan. Masih ada waktu, ya. mau ada lagi yang bertanya? Karena masih ada yang baru bergabung, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ini yang gabung, Mam, 34 orang. Ya. Yang gabung, sorry. 42. Ya. 42 orang, ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Yo, teman-teman, atau mungkin udah jelas gitu. Bisa ngomong. Silakan bertanya, silakan. Ya. Jadi kan ini adalah persoalan yang ada di hadapan kita, ya, sistem ekonomi global itu, ya. Kalau Ibu sih sudah dalam posisi umur udah tua gitu, tapi justru teman-teman ini yang akan ke depan menyikapi perkembangan ini yang semakin kompetitif, ya, yang semakin dinamis, ya, dalam masyarakat yang tentu adalah tidak bisa kita prediksi, ya, untuk kedepannya tuh seperti apa. Silahkan. Arif Rahman, silahkan mengangkat tangan. Ya, silakan, Arif. Baik Bu, izin bertanya sebelumnya, mohon maaf kalau misalnya meluas tentang global, ya Bu, tentang ekonomi global, kan kaitannya erat tentang pasar bebas atau semua punya akses itu untuk bertransaksi ekonomi. Salah satunya ekspor impor gitu Bu. Nah, saya pernah mendengar sebuah talk show itu dari pengamat ekonomi bahwa ternyata kenapa kita negara yang kaya akan sumber daya alam tapi masih banyak import, karena ternyata dengan impor tersebut itu para pejabat justru mendapatkan keuntungan Bu, dari transaksi-transaksi, misalnya dari jadi lebih murah gitu, pihak asing untuk ekspor ke kita, terus juga dari margin gitu, sehingga akhirnya import itu dibiasakan karena menjadi pemasukan dari pejabat sendiri, kemudian kita jadi tidak mandiri gitu Bu. Nah, mungkin pertanyaannya ini Bu, jika sudah ada lingkaran setan seperti itu Bu, itu bagaimana ya Bu cara kita untuk setidaknya memperbaiki hal-hal seperti itu Bu? Oke.
Gimana, Hama, mau dijawab dulu atau langsung oleh Alimuddin? Silahkan. Jadi, ya silahkan. Enggak Bu, ini kan di luar ya, melebar gitu. Mungkin Ibu bisa lebih jelas gitu menyampaikannya. Oke. Ini Kang Arif ya. Memang kenyataan di kita itu seperti begitu ya. Jadi kalau tadi Ibu menyampaikan ya, pengaturan ya, pengaturan global itu yang kekuasaan negara ya. Jadi memang pemimpin-pemimpin di kita ya yang bergelut dengan kebijakan privatisasi, globalisasi ya, kemudian mengurus investasi dan lain-lain itu ya, seperti memperkaya diri sendiri, tidak pro rakyat gitu. Jadi kalau misalnya kok ini seperti lingkaran setan, ya juga. Kalau kita melihat ya dalam aspek-aspek perubahan ekonomi Indonesia itu dari berganti-gantinya pemimpin ya, itu belum menunjukkan yang positif. Nah, di mana ya letaknya permasalahan itu justru adalah yang mempunyai kebijakan. Jadi kan teman-teman, kalau misalnya tadi Arif menyampaikan, itulah yang disampaikan oleh pengamat ekonomi, memang betul seperti itu. Itulah kondisi Indonesia ya. Jadi memperkaya diri sendiri itu adalah untuk mengumpulkan modal gitu. Modalnya untuk apa? Wallahu a'lam. Dan memang kita ini adalah dilirik oleh negara-negara adidaya dan kita tidak menghindar bahwa Indonesia ini memang kekayaan alamnya itu sangat berlimpah, walaupun salah satunya Freeport itu adalah sudah kering kerontang, tinggal sedikit gitu kan ya. Tapi titik-titik daerah atau provinsi-provinsi yang lain itu mengandung kekayaan alam yang sangat luar biasa ya, sehingga kasus kemarin yang terjadi itu adalah di yang perbatasan Indonesia dengan Singapura itu, Batam ya, Kepulauan Batam itu ya. Kenapa itu akan dijadikan satu tempat wisata atau tempat untuk ekonomi? Diinformasikan ketika tanda tangan negara kita dengan China bahwa itu adalah titik daerah yang kosong, tidak ada penduduknya. Akan tetapi ketika negara yang sudah menandatangan untuk melakukan pembangunan ekonomi, daerah itu ketika sudah datang bahwa itu adalah penduduk daerah yang dari masyarakat kepala suku turun-temurun, dan itu dijadikan tempat tinggal, bukan tempat tinggal, tapi adalah kegiatan-kegiatan usaha masyarakat yang ada di Kepulauan Riau gitu ya. Nah, dengan adanya penandatanganan secara ekonomi kedua belah pihak, nah itu persoalannya demand-nya, di orangnya yang tidak punya moral ya, tidak punya etika, menguntungkan diri sendiri ya, bahwa dengan teganya begitu ya, bahwa tempat dihuni oleh penduduk yang sudah turun-temurun kemudian dilakukan
perjanjian secara ekonomi dengan pihak negara luar itu, bahwa itu adalah boleh untuk dilakukan fasilitas ekonomi gitu. Akan tetapi ketika negara itu datang begitu, angkat tangan, saya tidak mau, karena itu adalah daerah yang ada penduduknya. Coba dapat kita bayangkan, ketika perjanjian itu ditandatangan, bahwa itu menyampaikan itu adalah daerahnya daerah kosong, seperti itu. Ya. Apa sih ada yang dalam mindset ya, yang punya kebijakan, yang punya regulasi, yang punya aturan, itu kan tidak ada lain bahwa moral dan mentalnya itu hanya berbicaranya materi, kemudian untuk menguntungkan golongan-golongan tertentu. Saya kira seperti itu. Memang betul, Pak Arif ya, itu harus ada perubahan memang sistem ekonomi kita. Di yang terjadi di Indonesia itu memang seperti itu. Ya, betul itu. Bukan hanya satu dan dua orang pengamat ekonomi yang tentu kondisi Indonesia itu mau seperti apa. Yang kaya ya kaya, gitu. Yang miskin juga tetap miskin. Karena sikap mental orang yang punya kebijakan itu keliru kalau pendapat itu. Sangat keliru seperti itu. Bu, kalau ini lanjutan sebentar Bu. Kalau misalnya ini Bu, kita misalnya nih sudah ada di lingkungan tersebut, terus pilihannya kalau kita melakukan tentu kita jadi bagian dari mereka, tapi kalau kita tidak melakukan justru kita malah kena hukum gitu Bu, kayak ya dijeblosin ke penjara dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya situasinya seperti itu Bu, apakah ada rukhsah Bu gitu Bu? Karena kan tadi ya dari lingkungan setan gitu. Betul. Iya. Jadi di Indonesia itu pemimpin-pemimpin itu harus dikasih apa namanya? Makanya Ibu juga heran, siapa sih yang melakukan fit and proper test untuk calon-calon negarawan yang memegang tampuk kepemimpinan di dalam negara ini, gitu. Ya. Siapa sih, misalnya dari aspek ulamanya, dari aspek tokohnya, gitu. Ya. Tentu sangat bersangkut paut dengan perilaku. Jadi kalau misalnya kita tidak masuk ke lingkaran itu, maka kita itu diasingkan, kan begitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Saya kira untuk kegiatan berekonomi dalam menghadapi global itu, ya, kita harus memilih betul. Jadi tidak pelajarannya. Ya, itu kan kegiatan-kegiatan yang seperti nikel, bara, gitu ya. Itu kan orang-orang yang punya kapital besar, gitu. Akan tetapi memang sudah usang masyarakat itu terhadap trust, kepercayaan pimpinan yang tentu adalah tidak pro kepada kita, tidak pro kepada rakyat. Katanya untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, gitu. Benar atau tidak? Saya kira hanya lipstick service saja ya, omong kosong begitu ya. Itu Ibu punya ini ya, punya acara tiga pemimpin perempuan yang sangat kuat gitu ya, yang sangat hebat tentang
ekonomi ya seperti itu. Ya nanti Ibu share ya. Najwa Shihab dengan Menteri Keuangan ya, dengan Menteri Luar Negeri. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube ya, berbicara tentang ekonomi ya seperti itu. Nah ini kan kita sangat ngeri sekali ya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Nanti kita minggu depan offline ya, biar diskusinya memang ini adalah yang harus kita analisis, yang harus kita diskusikan, begitu. Karena di kelompok-kelompok milenial ini yang punya gagasan, yang harus bisa mendobrak terhadap kultur-kultur yang seperti lingkaran setan seperti begitu. Nah kita pun juga harus bisa menciptakan dari aspek UMKM-nya begitu ya. Kemudian misalnya kata Arif Tebu itu kan sudah kelas raksasa, tapi kelas raksasa pun juga akan mendapatkan satu kelemahan. Justru yang bisa siap tahan banting itu ya, kalau Ibu mengamati itu adalah pelaku-pelaku ekonomi mikro selama dari 98 ya, kemudian masuk ke COVID-19 ya, itu masih bisa bertahan saya kira yang mikro-mikro seperti itu ya. Tidak akan sampai lama itu pelaku-pelaku ekonomi seperti itu pasti ada korupsinya ya, kemudian pasti akan ketahuan masuk penjara. Nah sekarang itu kan kalau misalnya Arif sebagai pejabat negara kemudian melakukan korupsi misalnya ya, kemudian Ibu tuh artis misalnya, uang itu seperti pencucian uang saja itu bisa terjadi gitu. Atau misalnya uang itu dialirkan di teman atau siapa yang ada di luar negeri, itu bisa seperti itu. Jadi memang kita di Indonesia ini mau dibawa kemana gitu. Ekonomi yang berbasis Pancasila, yang berbasis kerakyatan ya, itu mau dibawa kemana seperti itu. Itu mungkin Kak Arif dari Ibu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Just info, ini Kang Arif tuh katanya pengen jadi caleg Bu gitu, makanya nanya kayak gitu. Doakan lah. Ibu maaf, itu mic Ibu di mute. Ya. Bang Arif udah nyalek nggak dapat? Enggak Bu, masih rencana jauh Bu, makanya kan masih ngebaca Bu. Memang harus punya impian. Boleh. Freedom itu, kebebasan itu boleh kok dilindungi oleh undang-undang gitu. Coba lihat yang jadi anggota legislatif sekarang, orang-orang yang reputasinya tinggi itu tidak pada jadi ya. Tapi sekarang itu yang manggung itu yang baru-baru ya, tapi kita positive thinking aja bahwa itu adalah sebagai wakil kita gitu. Tapi saya tidak menurun knowledge. Saya punya pandangan Bu dari Boleh silakan Mam. Dari saya bilang Bu dari ini Ya, dari pertanyaan Arif yang kalau sudah ada lingkaran setan itu bagaimana gitu. Jadi istilahnya maju kena mundur kena gitu ya Arif. Kalau menurut saya mungkin kita sebagai rakyat biasa gitu, anak muda, dari atasnya lah dilihat gitu. Kalau dari atasnya udah begitu, maka
akan sulit gitu, tapi ada waktu di mana kita bisa merubah gitu, yaitu dalam pesta rakyat yang disebut pemilu gitu. Kita bisa lihat track record pemimpin-pemimpinnya gitu, calon-calonnya sebagai anak muda gitu, edukasi pemimpin mana yang dari track recordnya emang pro rakyat gitu, enggak pro pejabat, sehingga nanti ketika sudah terpilih si sistem lingkaran setan ini bisa dihapuskan gitu, bisa dirubah. Kan kalau solusinya kita yang nyalonin presiden mah gak mungkin gitu ya, mungkin sebagai rakyat biasa gitu di dalam 5 tahun sekali bisalah gitu ya Bu. Ya jadi kekuatan masyarakat itu yang untuk bisa menggeser, merubah keadaan seperti itu ya. Terutama Ibu ingatkan bahwa di kelompok milenial inilah yang teman-teman yang menghadapi kondisi ke depan itu seperti apa gitu ya. Jadi kenapa sosiologi ekonomi misalnya terkontaminasi, akhirnya kita berbicara tentang politik, karena kalau kita berbicara tentang ekonomi itu pasti terkontaminasi dengan politik seperti itu. Dan sebaliknya, politik pun juga adalah terkontaminasi oleh ekonomi. Dan hukum pun juga ya pasti itu menyentuh terhadap ekonomi seperti itu. Di banyak orang pintar di Indonesia itu ya, banyak ya, yang sudah berpengalaman ya, kemudian yang punya gagasan seperti itu ya. Teman-teman itu boleh dari sekarang itu bagaimana mengamati politik, kemudian walaupun bukan kuliah di ilmu politik ya, tapi bagaimana kita melihat situasi dan kondisi yang akan terjadi, karena sosiologi ekonomi itu kita harus bisa memprediksi untuk masa depan ya, keadaan itu seperti apa, keadaan masyarakat itu seperti apa. Kalau tadi Arif, wah saya nanti ke depan itu harus begini, memang harus punya cita-cita dari sekarang. Jadi partai mana, organisasi mana yang pro terhadap rakyat dalam aspek ekonomi, sehingga pola pikir kita itu diturunkan menjadi program-program yang realistis dalam masyarakat. Bukan misalnya program itu mengawang-awang, akan tetapi tidak realistis dan tidak bisa dirasakan secara manfaat ya kepada masyarakat kita, terutama adalah dalam aspek-aspek kegiatan berekonomi mikro seperti itu. Karena kenapa Ibu melihat ke mikro aja, karena mikro itu potensial sangat tinggi dan menyumbang pada negara itu besar itu dari UMKM itu ya, dibanding misalnya pada perusahaan-perusahaan yang high class ya, itu banyaknya tidak bayar pajak ya, kemudian terjadi merger ya, karena terjadi pilot atau taplis, itu bisa terjadi bukan hanya perusahaan-perusahaan tapi di lembaga keuangan pun juga terjadi seperti itu. Oke, mungkin bisa disimpulkan ya Bu, langsung. Ya, silakan. Ini sudah jam 8.24 ya. Silakan. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyimak. Jadi pembahasan mengenai sistem ekonomi globalisasi serta kapitalis ini membawa kita kepada sebuah refleksi penting ya. Di satu sisi yang tadi sudah disebutkan dalam diskusi kita, globalisasi ini membuka peluang untuk kemajuan dan interkonektivitas antar bangsa, tapi di sisi lain terdapat juga bahaya terjebak dalam sistem kapitalisme yang menindas dan memicu ketimpangan ini. Mencari keseimbangan dalam era globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan, teman-teman. Kita perlu memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi tanpa terjebak
dalam jerat kapitalisme yang eksploitatif atau merusak. Nah, mungkin yang bisa dipertimbangkan itu yang pertama peran negara, ya jelas negara harus berperan penting gitu, seperti yang tadi dalam diskusi kita juga disebutkan, dalam kebijakannya harus pro pasar gitu. Nah, yang kedua ini dari kesadaran masyarakat, seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu juga, kita harus mencintai produk lokal lah gitu ya Bu ya. Kalau misal KFC diboikot gak usah takut, masih ada yang bakar payayan lah contohnya gitu kan. Pokoknya cintai produk lokal gitu. Kemudian pengembangan sistem ekonomi alternatif gitu. Mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti misalnya ekonomi sosialis dengan kontrol dan kepemilikan bersama. Nah, ini juga dapat jadi solusi jangka panjang gitu, bisa jadi gitu. Mungkin begitu saja teman-teman dari kami, Abdillah, Hamam, dan Alimuddin. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyimak ya. Semoga puasanya dilancarkan, semoga dikuatkan juga, amin. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri ya selaku moderator dan pemateri gitu. Terima kasih Ibu semuanya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan keluar, nanti Ibu langsung di kelas B.